Pelabuhan Tanjung Priok yang terletak di Jakarta Utara merupakan pelabuhan tersibuk di Indonesia dan memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan perkembangan perdagangan dan politik di Indonesia. Berikut adalah uraian sejarahnya berdasarkan tahapan waktu, masa awal, dan latar belakang pembangunan. Sebelum berdirinya Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi pusat kegiatan perdagangan di Batavia. Namun, sejak akhir abad ke-19, pelabuhan ini dianggap tidak lagi memadai karena mengalami pendangkalan dan tidak mampu menampung kapal-kapal besar, terutama setelah pembukaan terusan Suez pada tahun 1869 yang meningkatkan arus lalu lintas perdagangan dunia secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda memutuskan membangun pelabuhan baru di lokasi sekitar 9 km di sebelah timur Sunda Kelapa yang kemudian dikenal sebagai Tanjung Priok. Nama Tanjung Priok berasal dari kata Tanjung yang berarti daratan yang menjorok ke laut dan Priok yang merujuk pada panci, tanah liat yang merupakan komoditas perdagangan di wilayah tersebut. Sejak zaman dahulu kala, masa pembangunan dan perkembangan era Hindia Belanda, tahap awal 1877 sampai 1886. Pembangunan dimulai pada Mei tahun 1877 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Landsberg. Proyek ini dikerjakan oleh insinyur Belanda J.E. Awaldrop dan J.E. de Gelder. Pada tahap pertama, fokus pembangunan adalah pembuatan kolam pelabuhan untuk tempat singgah kapal dagang dan kapal pengangkut batu bara yang selesai pada tahun ke-1883. Secara resmi pelabuhan ini dioperasikan pada tahun 1886 dan pengelolaannya diserahkan kepada Koninklijke Paketforma Capets CKPM selama 75 tahun. Setelah itu, sebagian besar kegiatan pelabuhan dipindahkan dari Sunda Kelapa ke sini. Perluasan dan pengembangan 1914 sampai 1932. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan, dilakukan perluasan pelabuhan. Pada tahun 1914, pembangunan kolam pelabuhan kedua dimulai dan selesai pada tahun 1917, serta dilengkapi dengan stasiun Tanjung Priok untuk memudahkan distribusi barang dan penumpang. Pada tahun 1921, pembangunan kolam pelabuhan ketiga dimulai namun terhenti karena wabah malaria dan baru selesai pada tahun 1932. Pada masa itu, pelabuhan ini juga dilengkapi dengan jaringan kereta api, jalan raya, dan kanal yang menghubungkannya dengan kota Batavia serta wilayah pedalaman Jawa. Masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda membakar sebagian fasilitas pelabuhan dan menenggelamkan kapal-kapal untuk menghalangi penguasaan Jepang. Selama masa pendudukan, Jepang mengambil alih pelabuhan untuk kepentingan militer dan perdagangan. Fasilitas yang rusak diperbaiki dengan menggunakan tenaga kerja paksa atau romusha. Namun, kondisi pelabuhan tidak pulih sepenuhnya karena kurangnya peralatan dan bahan baku serta gangguan akibat perang. Pasca kemerdekaan hingga era modern, masa pemulihan 1945-1960-an, setelah Indonesia merdeka, pelabuhan ini menjadi milik negara dan menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi nasional. Namun, pada awalnya masih menghadapi masalah seperti fasilitas yang rusak, birokrasi yang rumit, dan kemacetan. Pada tahun 1960-an, pengelolaan pelabuhan diambil alih oleh perusahaan negara PN Pelabuhan. Masa modernisasi 1970-an hingga sekarang. Pada tahun 1970-an, dilakukan berbagai upaya untuk memperbaiki dan mengembangkan pelabuhan, termasuk pembentukan tim khusus untuk mengatasi masalah kemacetan dan pungutan liar.
Pada tahun 1985, pengelolaan pelabuhan diserahkan kepada PT Pelabuhan Indonesia. Kedua, Pelindo II. Saat ini, Pelabuhan Tanjung Priok telah menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di dunia yang menangani lebih dari 50% arus kargo peti kemas di Indonesia dan terus mengalami modernisasi serta perluasan untuk memenuhi kebutuhan perdagangan internasional yang semakin meningkat.